Usut korupsi di Kemenaker era Caimin, KPK pastikan tak terkait politik. Dia sebagai menteri dan pengguna semua pejabat di Tempus itu dimungkinkan untuk kita minta keterangan. Ya, jadi semua pejabat di Tempus itu dimungkinkan untuk minta keterangan. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Jangan sampai ada para pihak, misalkan si A menuduh si B, kemudian si C juga menuduh si B, lalu si B tidak kita minta keterangan, itu kan akan janggal. Jadi semua akan kita yang terlibat, yang disebutkan di dalam oleh para saksi dan ditemukan juga di bukti-bukti, kita akan minta keterangan. Ya, jadi kan begini, pengadaan barang dan jasa itu kan pasal 2 pasal. Unsurnya kan setiap orang melawan hukum, menguntungkan dirinya dan orang lain, sehingga menimbulkan kerugian keuangan. Jadi dari 4 unsur itulah yang digali dari setiap saksi. Itu kami pastikan tidak akan lepas dari itu. Ketika saksi panggil, apakah tahu proses pengadaan barang dan jasa, apa dasarnya, mekanisme seperti apa, apakah sesuai dengan aturan hukum tidak, ya itu yang mendalami gitu ya. Nah itu, jadi ya semua saksi pasti akan arahnya ke sana ya. Nah dari sini menurut saya ada yang aneh ya, yaitu ketika pada saat lalu Surya Paloh tiba-tiba mendeklarasikan Anies Baswedan yang konon katanya sih dijadwalkan tanggal 10 November, tiba-tiba diajukan ke 3 November. Nah ternyata di situ dari Sudirman Said, Nasdem buru-buru deklarasikan Anies, takut keburu ditetapkan tersangka oleh KPK. Nah di sini kebetulan atau bagaimana ya? Kok hampir bersamaan? Yaitu ketika Anies pada waktu lalu itu menurut Sudirman Said, yaitu takut keburu ditetapkan tersangka oleh KPK. Ini sangat lucu dan juga sangat mengherankan sekali ya, dimana kedua capres dan cawapres ini kok ada kaitannya dengan KPK. Juru bicara KPK Ali Fikri memberikan keterangan kepada awak media di Gedung KPK Jakarta pada Senin 15 Mei 2023. Ali Fikri menyatakan bahwa KPK telah melakukan penyidikan, pengembangan dugaan kasus suap, pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI dengan menjadwalkan pemanggilan 2 orang pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka baru, yaitu Sekretaris MA, Hasbi Hasan, dan pihak swasta untuk memenuhi panggilan penyidik. Menjalani pemeriksaan diharapkan keduanya bersikap kooperatif pada Rabu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sedang melakukan pengusutan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja. Kasus ini terjadi pada tahun 2012 saat itu Menteri Tenaga Kerjanya adalah Muhaimin Iskandar atau Caimin. Adapun KPK sebelumnya mengatakan akan memanggil Muhaimin untuk diminta keterangan seputar peristiwa rasuah tersebut. Rencana tersebut muncul hampir bersama dengan deklarasi Muhaimin sebagai bakal calon presiden untuk Anies Baswedan. Namun juru bicara KPK Ali Fikri buru-buru memastikan bahwa pengusutan kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan pencalonan Caimin dalam konstelasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Kami tegaskan persoalan politik bukan wilayah kerja KPK, kata Ali dikonfirmasi pada Tempo 3 September 2023. Ali menegaskan KPK merupakan penegak hukum yang tegak lurus dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kami penegak hukum dan di bidang penindakan, kacamata kami tegak lurus hanya murni persoalan penegakan hukum tindak pidana korupsi, kata Ali. Ali pun meminta agar masyarakat tidak menyebarkan isu yang tidak benar terkait pengusutan KPK itu berkaitan dengan strategi politik. Kami berharap para pihak tersebut tidak lagi menyebar narasi informasi yang tidak utuh, kata Ali. Nama Caimin sempat dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja. Peristiwa korupsi itu terjadi di tahun 2012, kala itu Caimin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja periode 2009 sampai 2014. Selain itu, nama Caimin juga sempat terseret karena diduga ikut menikmati dana suap pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2011 silam. Kasus itu terbongkar setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap 2 pejabat Kemenaker Trans, yaitu Sekretaris Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ditjen P2Kati, Inyoman Swisnaya, serta Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenaker Trans Dadong Irbal Relawan.
Keduanya tertangkap bersama seorang pengusaha bernama Darmawati yang memberikan suap senilai 1,5 miliar dalam sebuah kardus durian hingga peristiwa itu disebut kasus kardus durian. Kardus durian merupakan tempat uang senilai 1,5 miliar yang ditemukan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2011. Saat itu atau tepatnya pada 25 Agustus 2011, KPK mencokok Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 1. KPK mencokok Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Inyoman Swisnaya dan anak buahnya bekas Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenaker Trans Dadong Irbarelawan. Dua anak buah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar tersebut diduga menerima suap 1,5 miliar dari pengusaha yang bernama Darmawati terkait dengan program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi. Darmawati yang merupakan kuasa direksi PT Alam Jaya Papua juga diamankan Ketua KPK dalam operasi tangkap tangan itu. Dadong Irbarelawan membuat pengakuan yang memojokkan keterlibatan Muhaimin Iskandar. Dia mengatakan komitmen fee dari Darmawati 1,5 miliar itu diduga memang akan diberikan kepada Muhaimin. Adapun Muhaimin hingga kini masih belum berbicara kepada media mengenai perkara ini. Saat wartawan mempertanyakan kasus ini ke Ketua Umum PKB itu pada tanggal 22 Oktober 2022 silam, Muhaimin yang baru saja bertemu Presiden Jokowi tak bicara sama sekali. Korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker terjadi saat Caimin jadi Menteri Komisi Pemberantasan Korupsi, membenarkan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan terjadi pada tahun 2012. Saat itu kementerian itu dipimpin oleh Muhaimin Iskandar alias Caimin yang kini menjadi Ketua Umum PKB. Ya, di tahun 2012, jadi kita tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempusnya, waktu kejadiannya kapan. Ujar PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya dikutip pada Minggu 3 September 2023.